Sudah, Ustaz. Oke, terima kasih. Berapa orang yang datang nih? Baru sedikit ya? Baru piro ini? Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allah SWT. Alhamdulillah kesempatan siang malam hari ini kita bertemu kembali dalam belajar kita. Ini yang terakhir ya teman-teman ya. Udah lagi ya depan. Udah hari tenang ya? Atau gimana? Iya ya, hari terakhir kan ya? Iya. Ini udah tanggal Ini 11 pengantin hari baru. Kamis. Iya juga, Lutfi. Gimana kabar? Alhamdulillah. Undang Lutfi. Alhamdulillah. Lagi di hotel ya. itu, Ustaz. Barakallah ya. Alhamdulillah udah menikah. Selamat menempuh hidup baru. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat yang masih jomblo. Amin. Yang masih belum berani melangkah. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah ya. Selamat buat Lutfi. Mudah-mudahan Allah memberikan banyak keberkahan yang buat antum karena sudah menikah, sudah menetapkan separuh din ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan untuk kita selanjutnya insyaallah ya. Amin. Saya share lagi. Jadi saya itu ini materi kita pada hari ini teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini juga saya kemarin ini minta slide dari kelas Ahwat. Ini bikinan Ahwat nih teman-teman, ini bukan bikinan saya nih. Ini lumayan bagus. Jadi materi ini sebenarnya jadi begini, saya tuh pernah mengikuti namanya PAK ya. Jadi pendidikan anti korupsi, dosen pengajar mata kuliah pendidikan anti korupsi. Jadi memang mata kuliah ini sebenarnya wajib ya dari pemerintah ya. Ada pelajaran pemberantasan anti korupsi atau pendidikan anti korupsi itu masuk di struktur mata kuliah ya. Tapi selama ini memang kita belum ya, baru kemarin itu kita diikutkan seminar dan memang ini wajib ya. Masuknya di mana? Bisa masuk di pendidikan agama atau masuk di misalnya civic education atau SPD. Nah, karena saya yang mengikuti, kemudian saya yang mengajar civic juga, maka ini saya masukkan ya. Sebenarnya ini kemarin saya lupa, seharusnya udah saya masukkan di subbab ya. Jadi ini teman-teman yang saya tapi saya agak lupa. Jadi ini terlewat. Mungkin nanti di semester depan ya di kelas akan saya masukkan ya, mungkin 2 pertemuan atau apa, karena ini wajib dari negara ya, KPK itu kan, walaupun nanti materinya sih bermacam-macam tapi setidaknya tentang korupsi ya, walaupun ini juga sebenarnya bisa masuk di akhlak tuh kan. Islam sudah jelas kalau melihat kasus seperti ini itu masuk kepada akhlak, bahkan bisa jadi akidah tuh kan ya, karena memang materi-materi ini sebenarnya kita sudah ada di Islam itu. Cuma kalau di mata kuliah umum ini kan ini kewajiban yang memang harus dipenuhi oleh kurikulum ya teman-teman. Ini maka nanti ini terakhir mungkin saya tambahkan ya, setidaknya menggugurkan kewajiban saya, dan ini memang amanah ya, amanah dari pemerintah ya. Mau pemerintah gimana sikapnya ya, itu kan amanah kita yang ya, maksudnya ya, urusan dia zalim apa itu urusan Allah dengan urusan dia dengan Allah gitu. Tapi kita sebagai masyarakat ya sudah, kalau ada memang amanah tentang pengajaran yang bisa digunakan kita gunakan. Ya disebut teman-teman. Jadi ini ada namanya menteri korupsi, sebenarnya juga sebenarnya
teman-teman sudah memahamilah tuh kan. Tidak perlu dijelaskan pun saya kira sih sudah paham gitu kan, apa yang terjadi, apa itu korupsi sebagainya. Tapi sekali lagi karena ini adalah mata kuliah wajib yang memang harus dimasukkan ya, nanti kalau ditanya berarti sudah ada itu. Nah, ini ada sejarah ya. Sejarah Bank Indonesia ini juga sebenarnya apa namanya teman-teman ya, masih misalnya di sini tuh kan ada beberapa era ya. Pemberantasan korupsi di Indonesia dibagi menjadi 3 periode, yaitu pada masa Orde Lama, dan Reformasi. Nah ini walaupun saya pikir masih banyak yang belum dimasukkan di sini, tapi setidaknya ini kita bisa melihat. Tapi ini masih 3 periode ya. Ini sebelum ditambahkan periode keempat yang sekarang di era setelah reformasi, era transisi. Ya tahun berapa sih transisi itu? Kalau menggunakan terminologi Pak Jokowi, transisi itu ya 2000 berapa ini? 2000 berapa Pak Jokowi? 14 ya. Nah, sebenarnya ini kan perlu sebuah orang yang berani membuat penelitian. Jadi menamakan, jadi kan transisi ini kan belum menjadi belum menjadi sebuah nama akademik gitu kan. Tapi selama ini kita masih melihatnya itu abu-abu gitu loh, belum nyata, padahal sudah sering disebut. Mungkin karena memang belum masuk di ranah akademik, belum ada yang meneliti, akhirnya itu hanya tersimpan di memori saja. Makanya disebut misalnya Orde Lama, Orde Baru. Transisi ini sebenarnya juga menghasilkan berbagai dimensi sosial politik, tapi entah kenapa kok tidak menjadi sebuah perbuatan akademik. Misalnya Pak Jokowi itu namanya nawacita, itu kan bisa jadi nanti kita namakan periode nawacita yang sekarang 2000 kedua ini gitu ya. Di periode pertama itu kita namakan periode transisi, kemudian di periode kedua itu adalah periode nawacita gitu ya. Nah, ini menarik untuk jadikan sebuah kajian akademik. Misalnya kita melihat dari sudut pandang yang banyak situ ya. Kalau kita orang Islam, misalnya bagaimana relasi atau hubungan gitu kan, hubungan antara Islam dan negara di masa transisi gitu kan. Kemudian misalnya tahap kedua itu bagaimana kita mau melihat hubungan antara Islam negara di masa nawacita. Itu kan luar biasa. Kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik di bidang politik, itu bisa menjadi kajian menarik, dan ini belum menjadi sebuah kajian ya. Ini terlepas dari misalnya kebijakan Pak Jokowi yang belum benar, ini saya tidak melihat ke sana, tapi saya hanya melihat pada situasi sosial politik. Jadi kan penamaan misalnya Orde Lama, Orde Baru, Reformasi kan karena apa? Karena situasi politik ya. Situasi politik atau pergerakan sosial politik dalam masyarakat ya. Orde Lama, Orde Baru, dengan Reformasi. Saya nggak tahu dulu awalnya. Ya, mungkin ini perlu ulang lagi, kenapa dia Orde Lama, kenapa Orde Baru tuh kan, kenapa Reformasi? Kalau Reformasi jelas ya, karena memang ada turutan dalam reformasi sebagainya, maka dinamakan itu adalah Orde Reformasi. Nah sekarang seharusnya ada orde lagi nih, tapi kelihatannya stagnan saja itu kan. Saya nggak tahu, saya melihat di berbagai catatan juga kelihatannya belum menjadi sebuah kajian yang menarik. Misalnya dalam interdisciplinary studies itu kan, misalnya dalam sosial politik, kemudian hubungan dengan Islam sebagainya, itu belum ada yang melakukan sebuah kajian. Karena memang teman-teman ya, menariknya kajian-kajian sosial itu begitu ya. Ilmu sosial itu memang basisnya adalah sosial masyarakat gitu, politik sebagainya itu kan. Jadi akan terjadi sebuah dinamika yang baru dalam setiap saat, bahkan antara sekarang dan besok pun bisa berbeda kondisi politik seperti itu. Nah itu ya. Tadi kembali ke masa korupsi juga, jadi ada Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Entah kenapa ini juga Orde Transisi, Orde Nawacita ini belum muncul perdebatannya. Padahal kalau kita lihat juga banyak terjadi kasus korupsi. Yang terakhir kemarin misalnya adalah kasus siapa? Kasusnya menterinya Pak Jokowi yang siapa namanya, menteri apa kemarin?
yang tersandung kasus korupsi dana bantuan sosial pandemi. Sebelum itu juga ada Edi Prabowo sebagainya. Ini luar biasa. Ya, ternyata ini tidak menjadi sebuah catatan akademik. Kalau hanya di ruang media sih akan hilang gitu kan. Karena apa? Karena media itu sifatnya sementara kan. Nanti akan digantikan berita yang lain. Misalnya kemarin booming gitu kan, booming apa namanya teman-teman, kasusnya korupsi Menteri Pak PDI sekarang hilang. Digantikan apa? Isu yang lain misalnya adalah penembakan polisi terhadap 6 laskar FPI di Karawang. Tapi ya kita nggak tahu ya. Tapi kadang-kadang frame media itu memang gitulah. Jadi bad news, good news, sesuatu yang sifatnya misalnya FPI atau itu menjadi berita yang menarik. Kemudian sudut pandangnya itu bermacam-macam, ya. Sudut pandangnya bermacam-macam tergantung siapa yang berwenang di media itu gitu loh. Ya, saya kira kasus ini ya maksud saya sih yang akan menjadi pahlawan itu ya polisi dalam kasus ini, bahkan TNI itu kan. FPI walaupun membela apapun dia menjadi posisi yang salah kayak gitu. Itu teman-teman ya. Jadi kembali ke masalah tadi ya, ada orde lama, orde baru, reformasi itu kan, orde transisi dan nawacita ini belum banyak menjadi kajian. Kemudian penegakan korupsi apa namanya di era ini kan juga luar biasa sebenarnya itu kan, banyak sekali hal-hal yang mungkin sebenarnya tidak ada di tahun-tahun sebelumnya itu kan ya. Jadi bagaimana akhirnya KPK dilemahkan sebagainya itu kan. Kemudian tertangkapnya berbagai pimpinan daerah, tapi sekali lagi sepertinya ini tidak menjadikan kita bahas korupsi. Apa masalahnya? Banyak gitu kan ya, sebenarnya banyak sekali. Mungkin selama ini kalau kita sebagai orang dakwah ya penyelesaian korupsi itu hanya melihat pada sisi-sisi sifatnya adalah misalnya kelembagaan gitu ya, pendidikan anti korupsi di sekolah. Sekarang begini, pendidikan anti korupsi hanya diberikan di perguruan tinggi, gimana efektivitasnya? Padahal kalau kita orang Islam kan misalnya pendidikan tidak mencuri gitu, itu kan harus dari kecil, habitnya gitu lah. Bahkan dari kecil udah dibina, diberikan sebuah pemahaman agar dia menjadi sebuah kebiasaan dan ideologi hidup. Nah, tiba-tiba saja kita kehilangan waktu tuh kan, dari SD tidak ada pelajaran anti korupsi, bahkan mungkin pelajaran agama hanya 1 jam, pelajaran budi pekerti nggak ada, akhlak moral nggak ada. SMP hilang juga, lebih pada pendidikan umum yang diunggulkan, saintek gitu kan. Kemudian SMA juga akhirnya di perguruan tinggi ada anti korupsi. Apa efektivitasnya? Saya kira sih masih sangat sulit ya untuk menyelesaikan masalah korupsi. Saya tidak hendak mendegradasi apa namanya usaha pemerintah untuk memasukkan apa namanya teman-teman berikan korupsi di perguruan tinggi, enggak, tapi maksudnya adalah ini kalau masalah pribadi tidak akan selesai, tidak akan bisa menyelesaikan masalah ketika hanya dimasukkan dalam materi perguruan tinggi, itu pun hanya ya susupan tuh kan, maksudnya sisipan ya 1 semester, bahkan mungkin di dalam pelajaran ini kita hanya 2 kali pertemuan, kayak yang lain seperti itu. Nah, bagaimana pengaruh ini terhadap misalnya kasus korupsi? Nggak ada pengaruhnya, sangat sulit. Ya, kalau kita di Islam kan sudah jelas bahwa orang agar bisa dari korupsi itu ya ada nilai-nilai agama yang dibangun dari kecil kayak gitu ya. Bahkan di dalam Islam pun kan jelas ya bahwa Allah melihat apapun yang ada dalam diri kita. Kalau sudah tertanam di dalam jiwa maka orang tidak akan berkorupsi. Jadi teman-teman. Sekali lagi ini apa ya? Permasalahan korupsi di Indonesia yang selama ini memang harus diselesaikan. Di sisi kelembagaan sudah dibangun juga rupa, tapi nilai spiritualitasnya itu yang mungkin tidak ada, atau nilai-nilai agama itulah yang akhirnya hilang, atau dalam bahasa kita nilai moral lah, atau karakter ya, walaupun karakter pun sebenarnya masih apa indikator karakter itu sebenarnya. Karakter itu kan banyak ada karakter baik atau jelek gitu kan. Karakter itu apa sebenarnya gitu kan. Ini yang jadi catatan bagi kita sebagai umat Islam ya. Tadi ada misalnya di tahun 9 Orde Lama itu ada isu-isu korupsi mulai diangkat. 95 peristiwa kegagalan memberantas korupsi pertama di Indonesia. Orde Baru ada banjir peraturan pemberantasan korupsi namun tidak banyak efektif dan mengurangi korupsi Indonesia. Formasi tahun 98 era Gus Dur ganti dan SBY.
Nah, KPK terlahir itu sampai sekarang kerjanya juga ya belum maksimal gitu kan. Nah, sejak era SBY ini kami lahir sampai sekarang, tapi secara efektivitas juga gitu ya, masih perlu dipertanyakan seperti itu. Mudah-mudahan ke depan ada perbaikan ya buat lembaga ini seperti itu. Nah, di era Presiden RI Megawati, tengah-tengah adanya kepercayaan masyarakat, dibentuklah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPTPK, Kepala KPK yang dikenal sekarang asas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Ya, pedomannya adalah kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Tugasnya mempunyai 5 tugas penting. Apa kira-kira? Nah, usaha pemberantasan korupsi di Indonesia misalnya satu, nah ini dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 mengenai penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, kitanya KKN ini sekarang udah tidak ada gaungnya, padahal dulu luar biasa ya. Anti KKN itu kan, anti kolusi, korupsi, nepotisme. Tapi kelihatannya sih ini justru menjadi penyakit yang akhirnya menggerogoti bangsa kita. Oligarki misalnya kan termasuk kolusi, nepotisme ya. Dia mengangkat saudara sebagai wali kota misalnya, itu kan termasuk K2 tadi ya, termasuk korupsi jabatan juga sih. Ini yang sebenarnya sekarang entah kenapa itu kan tidak ada yang berteriak gitu kan. Semua dia tidak memiliki oposisi dalam negara kita, semua udah mati gitu kan, mahasiswa nggak ada, partai politik apalagi gitu kan. Kalau politik hanya satu, oposisi pun ya PKS, mungkin yang lain tidak oposisi. Media juga tidak jadi oposisi ya. Seharusnya kan media itu kan kalau dari dimensi fungsi awalnya adalah satu, dia sebagai kontrol politik, kedua sosial, ekonomi, hiburan. Ya, seharusnya kalau karena ini apa? Media itu adalah menggunakan ruang publik, itu milik kita sebagai masyarakat, namanya ruang publik itu menggunakan apa namanya ya, jaringan terbuka umum yang dimiliki masyarakat. Maka pada awalnya media itu adalah tugasnya adalah minimal dia sebagai kontrol terhadap kekuasaan. Tapi kita coba lihat tidak ada kontrol kekuasaan terhadap media, bahkan media cenderung liberal dan mendekat ke arah politik. Coba lihat, ada nggak media yang akhirnya memang menjadi sebuah kontrol terhadap pemerintah? Nggak ada. Ya, media Islam Republika karena dia sudah masuk pemerintahan dengan Pak Erick Thohir. Dulu saya sering baca Republika itu sebelum Pak Erick Thohir itu jadi menteri, luar biasa itu kritik pemerintah walaupun agak-agak dengan bahasa yang yang, tapi sekarang luar biasa itu Republika itu udah ke pemerintah semua. Ya, jadi apapun yang di pemerintah dia dukung karena memang ideologi media massa itu tidak bisa didukung di ideologi pemiliknya gitu. Nah, siapa yang didukung itu kan dia yang dia ceritakan tuh kan. Jadi sekali lagi menggunakan terminologi ini bahwa akhirnya media massa juga kembali ke zaman Orde Lama, menjadi tangan kekuasaan, walaupun caranya berbeda. Kalau dulu mungkin lebih represif gitu kan, sekarang lebih lunak. Kenapa? Karena kerjasama itu kan, negosiasi namanya ya. Jadi masuk politik, kemudian dalam bahasa kita gue dapat apa nih gitu kan ya, kekuasaan gitu kan. Jadi tidak ada lagi media yang menjadi kontrol terhadap pemerintah. Ya misalnya dalam kasus Habib Rizik ini tuh kan, ya tidak ada karena dia hanya mencari keuntungan kan, liberalisme yang rating, siapa bayar mahal udah. Jadi objektivitas itu menjadi sesuatu yang kita sangat sulit ya untuk melihat media. Makanya nanti teman-teman kalau melihat media tabayun ya seperti itu. Jadi ke media ya tadi ya. Jadi karena tadi membahas korupsi, kolusi, nepotisme, kemudian masalah-masalah media yang tidak netral dan begitu. Ya. Nah, ini ada pemberantasan korupsi Indonesia dalam 3 periode Orde Lama. Dasar hukumnya adalah
KUHP awal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 60, Orde Baru Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, korupsi Orde Baru dimulai dari penguasaan tentara atas bisnis strategis laut. Nah ini apakah nanti kembali ke, coba kita misalnya membuat sebuah dianalogi berpikir kritis bagaimana di tahun di tahunnya Pak Soeharto, Pak Orde Baru itu kan tentara itu adalah menjadi apa namanya tangan kekuasaan. Bahkan kalau kita melihat sejarahnya luar biasa, mungkin di Aceh itu kan jadi ada isu-isu bagian dari dulu dalam bahasanya itu agak kereng gitu, apa namanya TNI itu dan berdarah-darah lah darahnya kan mungkin ya. Nah kalau sekarang apakah nanti akhirnya dibawa ke politik saya nggak tahu. Tapi akhirnya sekali lagi bahwa kan seharusnya kalau memang TNI itu tidak masuk adalah politik, ya. Dia harus netral karena dia adalah pengayom rakyat. Tapi saya nggak tahu karena ini adalah dia yang tabu yang saya tidak pahami, tapi saya hanya melihat dari luar saja. Gitu. Misalnya masuknya TNI atau mantan TNI ke dalam pemerintahan ada Pak Muldoko, siapa lagi? Ya kemudian ada isu-isu Hadi Cahyanto sebagainya, ada Andi Perkasa itu kan yang secara isu saya nggak tahu isu ya, saya nggak menuduh, tapi ada beberapa isu yang mengatakan bahwa itu adalah dari keluarga Pak Jokowi sebagainya, dan sekali bahwa ternyata wilayah-wilayah ini pun tidak bisa lepas dari politik oligarki, karena kekuasaan tadi memang sangat menggiurkan ya, sulit gitu untuk mencari yang netral gitu, apalagi mau menjadi oposisi pemerintah. Oposisi maksudnya adalah penyeimbang kan, agar ketika kebijakan pemerintah itu salah ada yang mengingatkan, tapi yang sama ini enggak juga. Pemerintah itu kalau kita ingatkan kita dikatakan makar gitu. Tapi ini yang terjadi ya. Kemudian reformasi yaitu dasar hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang 20 Tahun 2001. Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi, tim task tipikor, tindak pidana korupsi, KPK, kepolisian, kejaksanaan, BPKP, dan lembaga non pemerintah, media, masa ini juga media ya, tapi subjek itu juga media. Nah, pendekatan yang dilakukan adalah misalnya pendekatan hukum, dikeluarkannya sejumlah undang-undang yang mendukung korupsi. Pendekatan budaya, program pemberdayaan masyarakat dan bersama dengan unsur koalisi organisasi non pemerintah. Pendekatan ekonomi meningkatkan kemampuan sektor real akan meningkatkan perkembangan ekonomi makro. Pendekatan berdaya, ya. Tapi ya, sekali lagi ini tidak bisa menjamin bahwa pemerintah kita bersih korupsi. Kenapa? Meningkatkan nilai agama lembaga kita. Nah, indeks korupsi Indonesia ini tahun 2017. Indeks prestasi persepsi ya Asia Tenggara, wow di Indonesia itu 27, lumayan tinggi ya. Nah, ini indeks ya, indeks terburuk. Tapi ini saya coba lihat yang menerbitkan. Ini terbit tahun berapa dan oleh siapa? Oleh Tempo. Selagi bahwa dari sini kita bisa melihat media itu kan memang harus dikritisi. Saya nggak tahu ini karena yang dilihat dari Tempo apakah enggak, tapi setidaknya kita bisa melihat ini secara objektif. Apalagi kalau melihat sekarang itu kan Tempo itu lebih kritis pada Jokowi, padahal waktu itu mendukung. Kita nggak tahu ya, karena memang ini wilayah-wilayah yang kita tahu. Intinya ada isu-isu yang mengatakan bahwa tidak dapat jatah kursi lah tapi sekali lagi ya media kalau dia nggak memiliki keuntungan buat apa tuh pemerintah gitu masa kita ya, kalau dapat keuntungan ya dukung, tapi kalau enggak ya kritik. Ini yang ini sulit ya jika berurusan dengan kekuasaan. Jadi media itu kalau dalam masa saya ya setengah-setengah, kalau dapat jatah ya dukung, enggak mungkin kalau ada yang kritik terhadap pemerintah mungkin karena enggak dapat kekuasaan, karena banyak yang dibagi kan. Media ini semua terdukung, sedangkan jatahnya udah nggak ada ya. Media semua dukung dari semuanya luar biasa ya, media nasional kita, dari Pak
Baru dengan Haritano dengan MNC-nya semuanya itu kan, ada Indosiar, CTV, SCTI, terus apa lagi, CTV semuanya, kemudian Metro TV, apa namanya, Kompas, CNN, dan satu nggak ada yang jadi oposisi pemerintah. Jadi apapun terjadi ya akhirnya dia mengakui lah. Jadi kita sulit dapat berita yang objektif, apalagi tentang misalnya kebijakan pemerintah yang perlu dikritisi gitu teman-teman ya, nggak ada itu. Nah ini ETW kerugian negara akibat korupsi 39,2 triliun 2020. Tapi sekali lagi ini hanya ada di media massa yang di tingkat masyarakat yang bilang gitu aja sih. Ini tidak pernah diangkat, apalagi di media massa umum. Ini apalagi koran ini yang masyarakat mau baca. Kita semua di YouTube kan, medsos, Instagram, kita kan kayak gitu. Buru-buru mau baca berita CNN, buru-buru mau lihat berita politik gitu kan, sudah pusing dengan ekonomi. Ya, itu yang dipastikan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sampai sini diskusikan, silakan. Baik, Ustaz, Ana ingin nanya boleh, Ustaz? Siapa ini? Dadan. Dadan. Oh ya Dan, silakan Dan. Begini, Ustaz. Gimana ya? Kan korupsi ini mungkin udah menjadi hal yang basi gitu kan di negeri ini. Ya. Mana dari orde lama, orde baru emang korupsi terus terjadi, dan muncullah masa reformasi kan yang menghasilkan KPK. Terus KPK ini ibaratkan menjadi bola panas yang liar gitu, yang bisa menyerang siapa aja gitu kan. Nah, di balik KPK tersebut mungkin ada kepentingan juga ya, Ustaz. Misalkan bisa menyerang musuh politiknya ataupun siapa itu gitu. Nah, terus gimana ya? Isu korupsi mungkin dari hari ke hari mungkin ada ya, dari bulan ke bulan ada isu korupsi. Cuma tadi seperti yang dikatakan Ustadz, isu itu seperti ya head news gitu kan, terus besoknya udah gak ada. Nah, sebagai mahasiswa gitu kan, mungkin bagaimana caranya gitu bisa mengawal isu tersebut gitu kan, biar isu tersebut terus naik dan bisa diselesaikan sampai akarnya gitu. Soalnya kan dalam sebuah buku Anda pernah baca gitu kan, negara itu awalnya bisa menumpukan isu-isu gitu kan, sehingga akhirnya bisa menumpukan nyawa-nyawa manusia gitu. Nah, sebelum itu terjadi mungkin kita stop dulu nih dari penumpukan isu gitu. Nah, peran mahasiswa bagaimana agar bisa terus mengawal isunya gitu kan. Nah, kita sendiri kan yang dari BMC mungkin sering aksi, cuma aksi itu seringnya kandas gitu. Artinya kita udah aksi ya gak dikawal lagi isunya gitu kan. Karena datang isu yang baru gitu. Nah, sebagai orang media bagaimana cara Ustaz menyikapi hal tersebut gitu? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik ya, yang memang jawaban saya pun ini masih dangkal ya teman-teman, masih subjektif ya, masih bisa diperdebatkan, tapi setidaknya pertama tadi saya sudah memberikan memberikan gambaran bahwa korupsi ini itu menjadi sebuah karakter ya di masyarakat, di pejabat gitu. Kalau tadi misalnya dibilang meningkatkan ekonomi, relasi gimana? Korupsi itu kan orang kaya, misalnya pejabat menteri itu kan gaji mereka udah gede itu kan, udah misalnya udah puluhan juta gitu kan. Lalu di mana itu? Soalnya kan gini, korupsi itu kan bukan swasta ya, kita lebih melihat pada praktek-praktek yang misalnya buat daya negara itu yang menjadi fokus utama lah, yang di lokusnya gitu. Nah, ini tidak akan selesai ya kalau misalnya seminar gitu kan. Itu dampaknya nggak akan pernah bisa banyak, karena sekali lagi bahwa sudah menjadi sebuah habit dalam kehidupan. Makanya ya dari sini maka yang paling mendasar adalah dari pendidikan tadi itu kan. Bahkan di kita luar biasa tuh kan, mendidik anak dari kecil agar bagaimana nanti dia tidak korup, harus dari awal, dari kecilnya. Itu tidak serta merta ketika nanti absen pendidikan korupsi itu dari SD SMP tiba-tiba kita di tingkat tinggi dijalani dengan pendidikan korupsi, ya susah. Soalnya kita udah memiliki kebiasaan seperti itu. Itu pertama ya. Jadi
dari pendidikan dulu lah, pendidikan bagaimana emang ya kalau di pendidikan KPK secara umum ya kita nggak akan menemukan seperti ini, tapi kalau kita sebagai umat Islam ya dari sini kita memulai lah dari keluarga, dari kita pribadi gitu kan. Ya korupsi itu memang dari kecil, dari sejak kita anak-anak sudah diajarkan gitu ya minimalnya agar menjadi sebuah ideologi dalam pandangan kita. Kalau ideologi orang mau diapa susah itu kalau dari kecil, tapi kalau tiba-tiba saja itu di ruang menengah sampai atas kita kosong, karakter kita nggak ada, moral nggak ada, ya sulit. Maka nanti teman-teman yang menjadi guru sebagainya itu bagaimana agar memang struktur pendidikan kita tuh ya memang dari sana nggak ada. Tidak hanya anti korupsi, misalnya adalah pendidikan yang moral akhlak tadi loh, itu yang hilang di dalam dalam pendidikan kita kan nggak ada agama yang 1 jam itu kan. Bahkan ada istri itu bilang ya, istri pernah di kebidanan kan, dia agama itu hanya tambahan 1 jam, kadang-kadang ya nggak diajar. Maka ini suatu yang luar biasa, bagaimana akhirnya kita bisa memahami takut terhadap korupsi. Ya nilai agama aja nggak ada pernah diajarkan dengan. Mungkin kita alhamdulillah dapat pelajaran akhlak di Al-Hikmah. Coba kita kuliah di umum. Ya mungkin dulu Pak Dani Ramdhani yang pernah kuliah di ITB itu nggak tahu tuh kuliah agama berapa. Misalnya seperti itu ya. Saya contoh saja itu kan. Di pendidikan umum itu kan lebih kepada sifatnya adalah industri. Apalagi sekarang kebijakannya Pak Nadiem dengan link and match dengan industri. Jadi pendidikan itu direduksi hanya sebatas untuk industri dan sebagainya. Padahal pendidikan itu lebih dari itu, harus membuat manusia yang baik. Kalau dalam bahasa kita, manusia yang memang memahami untuk apa dia hidup di dunia, bukan hanya untuk bekerja secara mesin gitu ya. Itu pertama. Yang kedua sebagai mahasiswa apa? Ya teman-teman tuh sebagai dai, cobalah misalnya di BEM itu diinisiasi membuat sebuah seminar tentang anti korupsi menurut pandang Islam. Kemudian nanti tidak hanya lingkup alimah misalnya, dibikinlah, coba kita bikin sebuah forum gitu kan. Ada teman Libya, ada teman mana itu kan, bikinlah sebuah kajian yang memang ya tidak hanya baper kan. Sekarang ini kan banyak kajian baper gitu kan, nikah muda tuh. Tapi misalnya kajian tentang ini pernah kita bahas. Coba ada nggak pernah kita misalnya di Alimah Nabem itu membuat sebuah kajian anti korupsi, mengundang pakar, kan nggak ada. Ini yang perlu, yang penting teman-teman. Kalau pelajaran yang misalnya dakwah itu udah banyak di satu semester, selama 3,5 tahun itu udah dapat. Tapi misalnya bagaimana nanti kita membuat sebuah kajian anti korupsi itu dalam perspektif yang lebih umum itu belum ada. Saya nanti dibuat kayak gitu teman-teman ya, dibuat sebagai mahasiswa, bikin sebuah kajian yang itu agar ada penyadaran lah dengan, maksudnya mungkin kita udah memahami bahwa Islam itu memang melarang, tapi misalnya adalah penyadaran yang belum gitu. Jadi kita misalnya nanti jadi abai, yaitu yang mungkin bisa kita laksanakan sekarang sebagai mahasiswa gitu. Jadi agar nanti juga kita akhirnya kritis terhadap hal yang sifatnya berbau korupsi. Korupsi kan banyak, misalnya oligarki itu kan sekarang kan teman-teman kan mungkin lupa dengan oligarki di Solo, ya oligarki kekuasaan yang lumayan banyak itu. Ini kan perlu kita tahu apa sih oligarki itu kan dalam Islam bagaimana, kan kita nggak pernah tahu. Sedangkan ini juga sebenarnya merusak, dan ini korupsi dalam hal jabatan gitu kan. Tapi ini sekali lagi sebagai dai kadang-kadang kita lupa. Ya menganggap ini tidak terlalu penting. Ya kita terlalu teologis, sebenarnya kita ya ngaji, tapi hal seperti ini orang mendapatkan perhatian, apalagi sekarang yang memang lebih kepada sifatnya itu adalah media sosial, hiburan tuh kan. Kita misalnya mengkritik pemerintah lewat hiburan, medsos, lewat stand up comedy, tapi dampaknya tidak terlalu signifikan saya. Ya, buatlah kajian yang lebih akademis gitu kan. Jadi sekarang tuh kan sulit menemukan mahasiswa yang tiba-tiba membuat sebuah misalnya pergi ke MA membuat sebuah judicial review, kan nggak ada. Ya sulit sekarang menemukan mahasiswa seperti itu kan, yang memang berani untuk melakukan sebuah pendekatan hukum itu belum ada. Ya kita lebih sifatnya adalah hura-hura di
memang mungkin zaman sekarang itu lebih masuk pada sifatnya adalah media sosial ya, lebih dominan ya. Jadi hal yang sifatnya akademis, perdebatan di ruang akademis itu kayaknya udah nggak ada lagi gitu. Ya kalau kritik ya lewat ini aja, lewat story aja dengan lewat medsos. Misalnya waktu itu saya pernah menyinggung si apa namanya tuh Emon, siapa namanya bintang Emon menyindir tentang hukum terhadap novel. Apa dampak terhadap negara? Ada, hilang itu aja kan. Apa dampaknya ketawa-tawanya si bintang Emon terhadap kebijakan negara atau hukum? Nggak ada. Karena sifat medsos itu begitu ya. Kalau dalam kajian budaya populer itu ya budaya yang hanya dikonstruksi oleh massa, budaya massa hilang itu aja, tidak berdampak apapun gitu loh. Bila zaman dulu misalnya perlawanan terhadap rezim itu lewat pemikiran tuh kan. Ya, saya pernah ingat waktu itu sekarang yang jadi apa namanya orang PDIP, orang Brebes apa namanya, kalau yang sering ini Budiman Sujatmiko. Itu kalau kita melihat ibunya di dalam itu luar biasa itu, sampai di penjara gitu kan, luar biasa itu. Walaupun di orang kiri ya, saya hanya melihat sisi pandang bagaimana orang dulu itu, seumuran teman-teman itu sangat kritis terhadap pemerintah, sampai dia di penjara gitu kan, sampai bisa makan massa gitu kan. Dulu belum ada medsos kayak sekarang, handphone juga nggak tahu dulu. Jadi maksud saya bagaimana mereka berkomunikasi zaman dulu, membangun sebuah jaringan itu luar biasa ya. Budi Sujatmiko, siapa lagi waktu yang di penjara itu kan banyak banget. Nah, walaupun akhirnya dia pemerintah itu hal lain, tapi maksudnya adalah orang-orang dulu seperti itu, karakter anak mudanya itu kritis ya, kritis yang berani lawan pemerintah. Bahkan di penjara itu bagi mereka udah biasa ya. Tapi inilah yang sekarang itu hilang pada konteks kebudayaan kita ya. Tidak ada yang berani. Nalar kritisnya itu nggak ada gitu ya. Mungkin saya nggak tahu kapan akan ada lagi tuh mahasiswa yang kritis gitu kan, yang memang berani tidak hanya menjadi citra di media sosial. Sekarang itu kan memang zamannya zaman media sosial. Ketua BEM misalnya adalah tiba-tiba diundang di ILC itu kan, ngomong, akhirnya dia menjadi citra di media karena apa? Dia kena tampan. Tapi secara keilmuannya tidak ada, jadi nggak apa kayak gitu teman-teman ya. Ini yang sekarang dikonstruk oleh media massa dengan ingat zaman ketua BEM, Bogem, apa namanya tuh, sekarang kan nggak ada gaungnya lagi kan, kayak gitu. Itu mungkin tadi yang saya jawab buat Dadan ya. Silakan nanti atau sebagai BEM itu bikinlah sebuah kajian anti korupsi, misalnya melihat sejarah korupsi itu luar biasa ya. Jadi jangan hanya yang baper-baper aja yang diundang teman. Kalau yang move on itu udahlah bagian Bang Rizal Wahid aja ya. Itu lebih ke kajian sifatnya adalah yang akademis tentang korupsi lah, tentang ekonomi lah, apalah yang memang mungkin belum ada di Alimah itu loh ya. Kalau di dakwah fikih udah, tapi misalnya dalam ekonomi atau politik sendiri kan belum ada. Jadi seminar yang gitu yang lebih menantang gitu ya. Dan ada lagi yang tanyakan, silakan. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Satu lagi Ustaz, boleh nggak? Boleh, silakan, nggak apa-apa. Nah gini Ustaz, tadi kan berbicara tentang media sosial gitu. Ya. Nah sekarang media sosial emang menjadi tren gitu. Nah, cuma bagaimana caranya gitu agar media sosial ini menjadi gerakan sosial yang besar gitu. Ya. Jadi sehingga kan mungkin kita udah basi gitu untuk berkata bahwa media sekarang itu liberal, media sekarang itu pro pemerintah gitu. Nah, bagaimana caranya gitu kan biar media sosial kita yang kecil ini bisa menjadi gerakan sosial yang besar gitu Ustaz. Saya teringat ya, nanti mau diluruskan kalau saya kan dalam masalah tumbangnya siapa di rezim di itu tuh di Mesir sebelum Erdogan, sebelum Mursi itu ditumbangkan sebelumnya. Allah, itu kan dulu gara-gara ini Tahrir Square itu loh, yang itu kan dari Facebook gerakannya kalau salah waktu teman-teman ya. Jadi gerakan itu kan diinisiasi dari gerakan di Facebook kalau waktu itu teman-teman ya. Jadi belajar dari situ ternyata memang medsos itu bisa menjadi sebuah gerakan luar biasa. Ya, menjadi sebuah alat komunikasi yang bisa mengumpulkan massa yang sangat banyak, apalagi untuk misalnya oposisi dalam pemerintah, itu menjadi yang luar biasa. Menurut saya sih ya.
Tapi coba dilihat kan sekarang kan nggak ada. Misalnya di Instagram saja. Ya saya lihat kalau saya melihat Instagram itu, saya nggak lihat Instagram sekarang hanya melihat WA istri itu ya, Pak punya istri kalau Instagram itu kan lebih ke yang pencitraan artis, jualan, apalagi tuh. Yang ya gitu tuh, yang hura-hura yang mungkin kan dibuat misalnya sebuah forum. Antum ini kan mahasiswa, bisa nggak antum nanti membuat sebuah situ akun yang mengumpulkan jaringan mahasiswa di Indonesia itu kan belum ada. Saya nggak tahu, kalaupun ada efektivitasnya apa tuh kan belum ada, atau BEM menggunakan itu kan selama ini ada jaringan, maksudnya adalah jaringan intelektual gitu, tidak hanya untuk foto-foto selfie itu mah nggak terlalu berdampak. Maksudnya di dalam misalnya sekarang ada misalnya kita menggunakan apa itu Telegram, luar biasa gimana membangun jaringan lewat itu gitu loh, komunikasi, mendiskusikan berbagai masalah di situ, ada politik, ada ekonomi, itu luar biasa. Antum nanti bisa berdiskusi dengan mahasiswa di misalnya ada di Malang, di Papua itu kan. Ini kan yang menurut saya adalah tidak dimakai oleh mahasiswa sekarang tuh ya. Itu bisa dari situ, ada Telegram, ada WA, sekarang isinya apa sih grupnya itu kan ya. Maksudnya ya semuanya bagaimana sekarang pun membuat jaringan yang luas-luasan gitu loh. Nah ini mungkin yang tidak yang belum nampak di sekarang, padahal jaringan komunikasi itu luar biasa. Zaman saya dulu 2009 terakhir itu mengikuti namanya forum silaturahmi pada kampus nasional, luar biasa itu dulu. Zaman 2009 juga masih WA, ingat saya waktu itu belum ada WA ya, SMS lah, telepon tuh kan. Kita ada yang dari Papua, ada dari Sulawesi itu kan, luar biasa itu kan. Jadi itu mahasiswa itu kayak apa gitu ya. Nah sekarang ketika ada zaman medsos yang begini mudah, jangan kita antum bisa bikin misalnya grup dari seluruh kampus di Indonesia, tapi kok nggak ada gerakan. Nah, saya nggak tahu ini di mana masalahnya gitu ya. Nah, jadi lagi bahwa medsos ini tidak perlu ini kita persalahkan juga, tergantung kita bagaimana menggunakan ini sebagai jaringan tadi, membangun sebuah jaringan luar biasa itu, menjadi sebuah alat komunikasi itu. Kalau zaman dulu kan saya nggak tahu ya, zaman tahun 2000 misalnya tahun 2000-an lah atau 98 ketika mahasiswa itu mau bikin sebuah gerakan, misalnya ayo kita demo, cuma mereka dulu membuat sebuah konsolidasi gitu kan luar biasa, mengumpulkan massa yang ribuan itu bagaimana, yang dulu nggak ada media tuh. Sekarang begitu ada media itu kan jadinya sulit untuk membangun sebuah gerakan ya. Paling kalau ada Instagram yang isinya seperti itu, paling yang happy gitu ya, baper gitu kan, jualan Instagram Facebook juga kayak gitu. Begitu ya Dadan. Jadi ya bagaimana akhirnya kita bisa memaksimalkan gerakan dakwah bidang politik, gerakan dakwah bidang ekonomi itu tadi menggunakan medsos tadi, luar biasa. Kalau medsos sekarang yang mungkin memang gampang disadap ya, itu bagaimana caranya kita itu jaringan lewat luring, jadi itu lebih bagus. Saya punya novel ya, novel itu namanya Purnama Terakhir atau apa. Jadi itu novel, teman-teman kalau mau baca silahkan datang ke ke rumah saya, kontrakan tapi demi jangan dibawa pulang, terhilang. Jadi novel itu menceritakan ini roman ya, jadi sejarah ya, mungkin pergerakan dia. Jadi dia menceritakan pergerakan seorang mahasiswa di tahun sekitar 90-an zaman waktu itu. Dia akhirnya ceritanya adalah bagaimana akhirnya dia terlibat di dalam sebuah jaringan kalau dalam bahasa saya itu adalah yang anti pemerintah lah, anti pemerintah. Tapi yang saya menjadi luar biasa itu adalah bagaimana dia bisa membuat sebuah jaringan yang luar biasa waktu itu. Belum ada WA kayak sekarang, belum ada telepon. Jadi bagaimana ada seorang mahasiswi diceritakan itu dari UIN itu, bagaimana dia akhirnya bisa menemukan mahasiswa dari berbagai daerah itu. Jadi bagaimana dia memiliki simbol-simbol jaringan. Saya bilang mungkin ini orang dulu kayak apa gitu loh. Jadi si perempuan itu ceritakan dari mahasiswi UIN Jogja gitu loh. Jadi bagaimana dia bisa mengatur organisasi itu luar biasa. Misalnya si Dadan nih temennya mau lari kemana dari kerjaan pemerintah, dia bisa punya koneksi kemana-kemana tuh gitu. Itu bagaimana orang dulu itu bisa membangun jaringan kayak gitu loh. Yang dulu memang kalau saya baca dari situ adalah lebih ke arah pemikiran ya, bukan arah budaya seperti ini. Jadi luar biasa waktu itu anak-anak muda, saya kira sih anak muda yang sebelum lah 20-an, tapi bagaimana mereka bisa membangun sebuah jaringan
ketika mereka mau ada juga tuh itu dia misalnya adalah mau pertemuan di Jogja tuh di Merapi itu mereka bukan dari mahasiswa, ada dari Bandung, ada dari Papua, itu dikumpulkan di situ. Nah, sampai dia bingung bagaimana jaringan itu. Nah, waktu itu padahal belum ada internet, telepon juga terbatas. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana mereka bisa mencoba jaringan yang luar biasa, ideologinya luar biasa kan? Ini yang mungkin perlu dijawab oleh teman-teman sekarang ya, yang sekarang kita miliki media, ternyata kita tidak bisa memanfaatkan, bahkan gagal menggunakan itu sebagai basis pergerakan. Itu mungkin ya. Dan ada lagi silakan teman-teman. Baik Ustaz, syukran Ustaz jawabannya. Mantul sekali Ustaz. Oh iya. Bikin sebuah jaringan. Kapan lagi? Ya. Kita benar-benar tuju. Minimal Ya, kalau insya Allah, nanti Anda wariskan lah ke mahasiswa. Jadi maksudnya gini, jadi kita itu di tahun saya itu kita dulu punya jaringan sampai di Papua, sampai di Universitas Patimura itu kan lewat LDK. Sekarang itu saya nggak tahu, nggak ada mahasiswa. Atau mungkin memang mahasiswa yang lain juga gitu. Jadi lebih tidak ke sana dengan arah pergerakan itu slow gitu, tidak seperti dulu, mungkin nggak tahu dah. Itu mungkin ya. Nah, silakan ada lagi teman-teman. Lagi nih ya. Ada lagi teman-teman yang ditanyakan? Ambil absen dulu kalau nggak ada ya. Nanti kalau mau tanya silakan absen dulu. Biar saya nggak ini. Bentar ya. Biar bisa nggak absen ke Bildan ya. Ini ada 26, 25 ya harus ini ya. Muhammad Wildan, ada ya? Hadir Ustaz. Oke. Irham, ada Irham? Izin Ustaz. Beliau kakaknya meninggal Ustaz. Jadi Siapa? harus pulang ke kampung. Siapa yang meninggal? Kakaknya Ustaz. Ya Allah, kakak mana nih? Kakaknya Irham. Oh, kakak yang mana nih? Di kampung Ustaz. Oh, tinggal di kamu kakaknya Kakak ya? kandung, iya. Oh, ya Allah. Jadi harus di sini. balik kampung. Karena ada kakak yang di sini tuh. Siapa namanya tuh? Afife tuh. Alumni Oh, nggak Dubai tahu, itu kan. Itu ada kakak perempuan tinggal di sini atau tuh lulusan Hikmah si Afife tuh. Enggak tahu deh, mudah-mudahan bukan itu ya. Si Afife Rahma Santi tuh kakaknya dia, tapi enggak tahu kalau ada kakak yang lain. Enggak ada kabar ya. Izin ya dia. Iya, izin. Abdul Aziz. Ada ya? Hadir. Nah, hadir. Ahmad Bukhari, Muslim. Hadir Ustaz. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadir ya. Mantap. Ahmad Ari, Prasetyo. Hadir Ustaz. Faisal. Faisal. Halo Ahmad Faisal. Ahmad Syaifullah. Hadir Ustaz. Alfian ada ya? Ini promotor kita. Amin. Dadan ada. Faiz Zahidullah. Hadir Ustaz, hadir. Isan. Nur Yasan. Hadir. Muhammad Syakir. Hadir Ustaz, hadir. Lutfi. Oh, hadir ya Lutfi ya. C. Opik. Ustaz, hadir. Pak Sandi. Hadir. Satria hadir Gantara. Hadir Ustaz, hadir. Terus Ya. Ahmad Yani. kelakuan ini Ustaz. Yani. Ketua BEM. Enggak ada. Ya, Bapak. Indra Susanto. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Ya ini tadi sakit Ustaz. Hadir. Yani hadir ya. Ya. Yani hadir. Adisak. Lah elah. Itu. Maksudnya itu. Ada poi. Nah, dia dume mulai nih, Cuk. Ada poi hadir. Hadir. Ini dia hadir. Itu dapat tur sejelal Lutfi dade.
Tidak boleh. Sarodin Yusuf. Sekolahan dari kemarin. Boleh batir. Allahu Asem. Asun Iya. Derau. Mohon kepada kawan-kawan yang udah tidak berkepentingan di mute. Mursid tolong. Hadir. Mas Apangku, mana Fahri Husaini ada ya? Fahri. Fahri. Ustaz, hadir Ustaz. Hadir. Muhammad Fitran. Hadir Ustaz. Nur Mufa. Adiansa Mufa. Hadir. Afan jalan. Sulaiman Alfian. Hadir Ustaz, hadir. Ahmad Alfarizi. Hadir saat hadir. Firmansyah Siregar. Hadir Ustaz. Rizky hadir. Muhammad Faris Hadir. Galib. Faris Galib hadir. Faris Galib ada? Hadir ya. Tengku Fauzan tadi ada saya lihat ya. Hadir Ustaz, hadir. Oke, saya simpan dulu ada berapa nih, takutnya ada yang belum. Save dulu berapa nih yang keluar nih. Di sini berapa orang lebih ya biarin. Teman-teman ya, nanti kalau ada yang merasa belum diakses silahkan japri, nanti saya ubah, saya jadiin hadir. Saya ada yang mau ditanyakan teman-teman, kita masih ada menit maksudnya. Ini jadi terakhir teman-teman ya. Sekali lagi ya, selama saya saya mohon maaf bila ada kekurangan ya. Kalau ada kekurangan ya murni jadi saya sebagai manusia memang harus belajar. Long life education, jadi sepanjang hidup adalah pembelajaran ya. Berharap teman-teman ini nanti semuanya sukses ya, jangan hanya berhenti di tingkat S1. Kalau mah masih kesempatan yang harus dikejar loh kan teman-teman. Ini adalah sebagai pemimpin bangsa teman. Jadi harus memiliki sebuah visi yang jauh ke depan, tidak hanya untuk keluarga, tetapi bagaimana nasib bangsa ini minimal ya, agama ini adalah di tangan kita sebagai seorang pemuda muslim ya. Jadi jangan terlalu baper sih boleh, tapi kita harus bangkit bahwa di kemudian hari itu tanggung jawab itu ada di pundak teman-teman. Ada mungkin nanti jadi lurah atau jadi menteri atau jadi kepala sekolah atau jadi apa jangan, tapi setidaknya ilmu teman-teman itu adalah sangat dibutuhkan ya. Jangan akhirnya menyerahkan segala urusan kepemimpinan di dalam masyarakat, di dalam lingkungan itu pada orang yang memang tidak memiliki agama yang bagus. Kita adalah sebagai dai ya memberikan contohnya dalam masyarakat tadi. Teman-teman nanti jadi seorang pemimpin itu bagaimana akhirnya memberikan sebuah teladan. Teman-teman ya saya berlalu seperti itu ya, karena ini teman-teman nanti semester 8 sudah tidak ada kuliah lagi kan, tinggal ini dengan skripsi ya, masih muda dan masih banyak hal-hal yang teman-teman harus kejar kan, apalagi yang belum menikah ya. Kalau yang sudah menikah mungkin ada Lutfi, ada Pak Dandi, Pak Sandi ya, memang lainnya ya, lahan perjuangan sudah berbeda, harus membagi waktu buat keluarga selain buat belajar dan untuk pekerja sebagai teman yang lebih muda silahkan di-upgrade diri antum setinggi mungkin gitu kan, jangan sampai nanti teman menyesal di kemudian hari ya. Banyak teman saya itu nyesel sekarang, kenapa? Karena dia lalai di masa muda itu kan. Banyak teman saya itu nelpon ke saya bisa nggak kuliah lagi, kemarin ada teman saya itu kan, waktu itu dia tinggal skripsi itu ya, tapi nggak selesai. Akhirnya main telepon, bisa nggak saya lanjut lagi? Nggak bisa nggak dia sampai, bisa nggak misalnya saya pakai nilai itu tapi sampai kuliah, tapi bisa. Jadi padahal tinggal skripsi aja waktu itu, dia tinggal bimbingan tuh kan, sudah selesai mata kuliah semuanya, tapi akhirnya apa? Dia rugi waktu, rugi di uang ya, rugi kesempatan juga sih ya. Akhirnya dia nggak selesai di saat usia udah meninggi gitu kan, dia mungkin butuh pendidikan tapi ya sudah tidak ada waktu lagi ke sana, waktunya udah nggak ada gitu kan ya.
teman-temannya banyak sekali yang akhirnya itu walaupun mungkin awalnya mereka hanya menganggap dialik malah apain kan lu dialikpah tuh kan, akhirnya mereka tidak menyelesaikan pendidikan itu dan yang menyesal kan. Jadi lalai belajar di masa muda itu nanti akan menyesal di masa tua. Teman-teman silahkan teman-teman nanti apapun bidang pendidikannya silahkan dilanjutkan. Mungkin ada yang senang sejarah, ada yang politik, ada yang senang ekonomi, senang berdakwah, ada yang senang tafsir. Itu adalah tergantung teman-teman, tidak ada intervensi, semua orang memiliki bidang masing-masing dan saling melengkapi ya, tidak pernah ada manusia yang sempurna. Saya sering belajar dari film Naruto, itu luar biasa itu, film Jepang itu dia mengajarkan sebuah spesifikasi ilmu yang luar biasa itu kan ya, ternyata orang itu memiliki ilmu yang berbeda-beda dan cara belajarnya berbeda-beda ya, seperti itu ya teman-teman, tidak yang sama tapi semua saling melengkapi. Ada yang di kedokteran, siapa namanya itu, si Sarada, anaknya siapa tuh. Tapi itulah ya, jadi itu kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari begitu tuh. Tidak semua harus jadi dai ngaji gitu ya, tidak semua harus jadi guru pesantren, tidak semua harus jadi guru SDIT ya. Jadi semua memiliki peran yang nanti akhirnya akan digabungkan menjadi satu ya. Karena tidak mungkin kehidupan ini kita kerjakan dari satu bidang saja, teman-teman ya. Sekali lagi saya mohon maaf bila satu semester ini saya memang saya banyak kesalahan ya, mungkin kalau nanti ketemu saya yang bimbingan saya di 2021 ya, kalau ada yang bimbingan saya kalau saya lagi gitu ya. Itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi ada yang mau ditanyakan? Sudah tutup? Ya, mungkin Ana mewakilkan teman-teman kali saya mengucapkan jazakallah syukron atas pengajarannya dan juga kesabaran serta ketabahan Ustadz dalam membimbing kami, dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tingkah laku sikap kami yang mungkin lalai, yang mungkin sangat menguji kesabaran Ustadz. Nangis saya. Ya itu teman-teman ya, saya berharap sih nanti teman-teman jangan berhenti di sini ya, silakan nanti pendidikan sampai tinggi-tingginya tuh kan, masih muda tuh kan. Jadi sekali lagi di luar sana butuh teman-teman sebagai seorang dai, sebagai ilmuwan tuh kan. Jadi jangan sampai nanti teman-teman para hikmah itu ya begitu saja, maksudnya nggak belajar lagi tuh kan. Ya agar siapa tahu nanti saya ketemu Wildan, nanti udah jadi menteri, kita nggak pernah tahu. Intinya sih apapun jawabannya itu kerjalah dan jadikan sebagai peluang untuk dakwah. Siapa tahu nanti ketemu misalnya si Alfian jadi pengusaha, kita nggak tahu, tapi intinya jangan sampai nanti saya ketemu si Alfian 10 tahun tukang ojek aja lagi ya. Jadi itu ya, saya berharap sih ketemu nanti saya 10 tahun lagi teman-teman sudah berperan dalam bidang masing-masing dan lebih dari apa yang kita harapkan ya, seperti itu. Mungkin tuh ya, saya juga pernah seperti teman-teman ya, saya pernah belajar, sahabat mahasiswa sebagainya, dan sekarang kuliah lagi di UIN kan. Ya bukan karena saya pinter, enggak, sama dikatakan orang yang secara ini enggak terlalu pinter, tapi saya pengen belajar aja itu kan, belajar aja agar nanti di masa tua kita tidak menyesal kan, miskin ilmu, miskin harta, misal kita di masa tua seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Silahkan nanti kalau ada yang mau diskusi skripsi ya silahkan datang ke kampus. Satria itu kemana nggak pernah datang lagi tuh kan ya, satu gitu nggak pernah datang. Sekarang nanti teman-teman setelah selesai UAS sebagainya, kalau memang belum dapat dosen bimbing silahkan datang diskusi juga boleh, skripsi atau apa silahkan saja ya. Karena memang itu bidang saya di penelitian, silahkan kalau ada yang mau bimbingan, misalnya untuk diskusi gitu ya. Saya terbuka aja biar sukses diskusinya. Itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan saya. Kita tutup kuliah kita pada malam hari ini. Sekali lagi ini nanti saya akan menilai UAS itu dari makalah ya. Jadi begini, tolong nanti Alfian atau Wildan dikumpulkan PPT aja dari presentasi pertama ya, PowerPoint-nya aja ya, dikumpulkan satu file dikasih ke saya ya. Selain itu nanti juga saya akan ada UAS ya, gampang lah itulah, yang penting itu ya, nanti saya di situ. Jadi PPT dari awal kuliah itu dikumpulkan, ada nama makalahnya, dikumpulkan ke Wildan atau si Alfian, nanti kasih saya ya. Sama di awal juga gitu tuh ya, nanti biar saya bisa menilai di UAS-nya gitu teman-teman ya. Itu yang dapat saya sampaikan, terima kasih, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, teman-teman ya.